Di satu sisi kita bisa membina, tapi kami juga bisa manfaatkan untuk diadap pengabdian masyarakat. Saya kebetulan tinggal di Malang, Pak, jadi membina juga di Kopasren, pondok pesantren itu dalam rangka pengembangan kewirausahaan. Jadi kita sering melakukan seperti itu. Dan sinergi seperti ini harus ada, Pak. Harus ada. Dulu dengan Dinas Koperasi Kota Malang itu dekat saya. Saya juga pengurus Dekopin dulu dengan Koperasi Desa Kota Malang. Jadi misalnya kalau ngomong koperasi, saya hafal dari A sampai Z, Pak. Masukin ke dalam. Lalu, insya Allah kita punya pendidikan ekonomi itu banyak ahlinya. Akuntansi kita punya. Jadi misalnya nanti Bapak misalnya ada UMKM, koperasi yang ingin menata sistem akuntansinya dengan pendekatan ilmu komputer, kamu punya tenaga ahli. Lalu untuk membina tentang bagaimana pembukuan yang baik, kamu punya tenaga ahli. Dari segi pemasarannya, kami punya tenaga ahli. Dan nanti kita saling membantu gitu, Pak ya. Lalu saya pikir itu ya. Lalu PGRI, Bu, saya beberapa kali ketemu Pak Nastain gitu ya. Pak Mustain itu dulu senior saya di Malang 2 tahun itu. Jadi dulu sering di IAIN itu sering makan nasi pecel ya, waktu itu satu piring masih 100 rupiah zaman itu tahun 82. Jadi yang ketemu saya terus ketawa cerita makan nasi pecel 100 rupiah. Nah kita berharap gini, kemarin itu kan ada PGRI itu kan sebenarnya menaungi juga misalnya kalau ada guru, Bu, yang ingin mengambil PGSD misalnya, S1 misalnya, belum lulus itu ya, belum sarjana misalnya. Tapi kayaknya sudah sarjana semua, Bu ya. Alhamdulillah. Kami punya PGME ini, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, itu kan pondok PGSD, Bu. Madrasah Ibtidaiyah itu kan bahasa Arab, madrasah sekolah Ibtidaiyah itu ya anak-anak gitu. Lalu kami juga nanti bekerja sama sudah ada nanti buka teknologi pembelajaran, lalu ada dengan di kalangan PGRI, Bu, PGRI. Jadi itu nanti kita bisa bekerja sama di sini. Lalu saya pikir itu, Bu ya. Harapan kami begini, niat saya dengan Pak Hengki ini sebenarnya hari ini kita brainstorming, gitu. Kita gali apa saja masalahnya. Nanti setelah itu kita rumuskan apa yang bisa kita kerjasama dan kami akan berkunjung ke instansi Bapak sekalian. Oke, makasih. Saya mau menambahkan dari Pak Iwan, Pak. Sebenarnya di prodi teknik industri, Pak, itu diajarkan mata kuliah bukan K3 lagi, Pak, tapi LK3, sertifikat lingkungan. Dan itu tidak SKS, Pak. Memang sih secara teori kami insya Allah dengan dosen yang berkompeten. Cuma kan butuh sertifikat ya, Pak, jadi itu. Tapi secara mungkin mensupport beberapa mungkin pelaksanaan implementasi dan sebagainya, kita insya Allah mahasiswa dari teknisi sudah ada keilmuan di situ, Pak ya. Ada teman-teman yang K3 tidak SKS di topik kami. Itu sih, Pak, mau support dari Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Pak Eka dan Pak Hengki. Selanjutnya ini Pak Setiono, aku Setiono dari sekolah Skala Engineering. Ya, yang langsung. Monggo, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Dekan, Pak Direktur Pakca, ya. Dirut Paksa. Dirut Pakca, ya. Dirut Pakca. Dirut Presiden bukan, ya. Ada Pak Sugeng juga ada Pak Daryono. Ada dua yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan satu undangan saya selaku Skala Engineering ya. Kebetulan saya pelaku usaha di dunia jasa produksi. Kalau bicara kampus itu yang saya dengar dari teman-teman asesor itu, kampus yang hebat itu kampus yang mampu untuk mengidentifikasi dan adaptif terhadap kebutuhan tenaga kerja atau SDM di lingkungannya. Saya mau sampaikan sarapan belanja modalnya Kota Pasuruan ini lumayan besar, 200 miliar. Dan itu membutuhkan seorang engineer. Dan engineer yang lebih banyak ada di teknik sipil.
Jadi dalam kesempatan ini saya untuk kesekian kalinya saya beberapa kali juga menyampaikan ke Pak Sugeng bahwa Kota Pasuruan ini belum ada fakultas teknik sipil, jurusan teknik sipil. Dan kami sendiri beberapa staf kami saya sekolahkan ya ada di Malang, ada yang di Sidoarjo. Jauh Pak. Jadi saya harapkan, saya berharap sekali Uniwara ini juga masuk ke dalam dunia konstruksi, yaitu di teknik sipil. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya teknik sipil satu-satunya di Kota Pasuruan, tentunya kecepatan serapan SDM-nya lebih cepat, dan itu akan meningkatkan akreditasinya kampus seperti itu. Karena di sini tidak ada teknik sipil, jadi tadi saya sampaikan itu yang satu. Yang kedua, kalau boleh saya bicara, saya juga selaku sekretaris PCPI Kota Pasuruan. PI itu Persatuan Insinyur Indonesia, yang sekarang ketuanya juga dipegang oleh ketua IKN. Beliau juga sebagai ketua IKN ya. Saya mau sampaikan PI ini penting Pak kalau di dalam dunia fakultas teknik. Saya harapkan ada semacam MOU yang bisa segera dilaksanakan. Tentunya secara kelembagaan ya. Mungkin dari Pak Dekan, terus ada beberapa itu juga secara personal sudah masuk di dalam kepengurusan BI, tapi saya berharap itu ada MOU yang mana nantinya ada banyak sekali yang bisa kita kembangkan Pak. Karena kami juga pengurus di provinsi itu hampir semua kampus itu ber-MOU dengan kami yang mempunyai keteknikan. Karena PII ini mengayomi 23 badan kejuruan, dan PII ini mendapatkan amanat undang-undang RI nomor 11 tahun 2014 tentang profesi insinyur. Artinya sekarang ini seorang lulusan teknik harus berinsinyur. Banyak sekali yang nanti akan bisa didapat dengan MOU itu, karena ada efek samping, efeknya juga yang baik yang mau saya sampaikan, bahwa akreditasi kampus itu sekarang kan beralih ke lembaga akreditasi mandiri Pak ya. Ya. LAM ini, LAM teknik itu berdiri di bawahnya PII Pak. Ini penting, dan kalau bisa masuk MOU itu bisa masuk ke dalam LAM. Karena saya sendiri juga salah satu dari 7 asesor praktisi ya. Karena seluruhnya hampir 400 asesor untuk LAM itu semuanya dari akademisi. Yang dari praktisi hanya ada 7, termasuk salah satunya saya. Ini penting sekali Pak, karena nanti dengan MOU itu di dalam akreditasi juga masuk dalam penilaian Pak. BK apapun itu, BK-nya ada 23 BK, termasuk teknik pangan ada, termasuk informatika itu ada. Kami banyak Pak, dengan itu BK pertahanan itu juga ada, itu masuk teknik juga, kedirgantaraan macam-macam. Ya, harapan saya di situ digali Pak, fakultas teknik nanti secara keseluruhan ya, samping fakultas teknik, tapi yang ada sekarang yaitu fakultas teknik untuk teknik pangan dengan informatika, sains itu bisa kolaborasi. Harapannya, kalau harapan saya gambarannya nanti pada
reakreditasi. Iya. Bapak sudah familiar dengan LAM. Kalau Bapak familiar dengan PII, insya Allah akan familiar dengan LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Mungkin kurang lebih seperti itu, sementara bisa kami sampaikan. Oh iya, yang kedua, saya sampaikan ada terkait dengan jabatan kerja ya, SKKNI. Jadi juga disinggung sama Pak Bapak, ada namanya K3, ada namanya itu SKKNI ya. SKKNI itu kalau di aturan daftarnya itu ada lebih dari 200. Salah satunya adalah K3 untuk ahli muda, ahli madya, K3 seperti itu. Bapak, aturannya sekarang itu boleh kampus itu menjadi TUK, tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi itu apa? Semua jenjang kalau sudah di kampus. Terus kalau di SMK, SKKNI ini standarnya kan sekarang namanya jenjang 1, chapternya jenjang 1 sampai jenjang 9. Kalau S1 itu jenjangnya 7 sampai jenjang 9. Kalau SMK jenjangnya 4 sampai jenjang 5 kalau tidak salah. Ada vokasi jenjang 6 seperti itu. Nah, kalau bisa dibuatkan TUK Pak, tempat uji kompetensi. Monggo tadi punya teman siapa LSP ya, Pak Dirutnya punya teman yang memegang salah satu LSP. Karena LSP kita banyak dan itu sifatnya mandiri sekarang. Artinya kalau kita sudah pegang TUK itu di tempat kita bisa lebih dekat dengan dunia usaha, dunia industri. Karena itu suatu kewajiban loh. SKK namanya sertifikat keahlian kerja itu sekarang adalah suatu kewajiban. Nah itu mungkin gambaran dari kami. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini dari Pak Perikanan, Pak Dodi dari Pelabuhan Perikanan. Silakan. Pak Dodi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Waluyo. Saya dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di Pasuruan ini kita mempunyai 2 pelabuhan. Yang satu ada di Pasuruan Kota, yang satu lagi ada di Kabupaten Pasuruan, posisinya ada di Lengkong. Kebetulan saya yang ada di Lengkong. Oke, untuk yang di pelabuhan Pak, memang kalau kita sendiri kita welcome dengan perguruan dengan universitas. Selama ini di tempat kami itu rata-rata memang dari studi kelautan, dari pengolahan, iya. Karena di pelabuhan sendiri itu banyak sekali yubi-yubi usaha-usaha pengolah ikan itu yang berbasis di pelabuhan. Mungkin kita belum tahu kalau ikan kita itu diekspor sampai ke Cina. Itu kita mempunyai salah satu jenis ikan yang tidak ada di Laut Jawa, yang mungkin ini saya mau ekspos juga tentang komoditi perikanan. Mungkin saya berbasis di perikanan, jadi saya ngomongin tentang perikanan. Mohon maaf ya. Kita mempunyai komoditi penting di Kabupaten Pasuruan ataupun Kota Pasuruan itu yang namanya ikan kerasa. Dia itu ekspornya sampai ke Cina. Ikan Kerasa. Iya. Tapi di sini sendiri di kabupaten tidak diolah secara penuh, tapi masih dikirim ke Jogja, Bali. Gitu. Memang di kabupaten ataupun di Kota Pasuruan untuk pasar ekspornya kurang, menurut saya. Mungkin bisa dikerjasamakan dengan pengolah-pengolah yang ada di Lengkong itu atau nggak ada di Pasuruan kotanya. Memang kalau di dunia perikanan tidak terekspos masalah itu.
Dari Universitas Uniwara ini, kalau dari pelaku sendiri dari Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur, kita welcome untuk kegiatan praktek, kegiatan penelitian. Itu kita mau kemarin kita juga rencana mau MOU membuat lab yang ada di pelabuhan. Kita menunggu itu. Kalau sarana sih tetap dari pelabuhan tetap kita sediakan. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Biar selanjutnya mungkin ini biar semuanya ditampung semuanya ya Pak ya, biar semuanya ada kesempatan. Pak Arif. Dari Ma'arif Bapak Aha Mudofin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kami dari LP Ma'arif NU Kota Pasuruan. Yang pertama, tadi sudah banyak disampaikan. Mungkin hanya sekedar tadi disampaikan beberapa hal. Karena di LP Ma'arif itu ada 4 hal yang perlu kita seriusi. Yang pertama terkait dengan bagaimana mewujudkan lembaga pendidikan itu yang baik, kemudian bagaimana mewujudkan SDM guru itu yang berkualitas, kemudian bagaimana mewujudkan siswa bisa berprestasi, dan yang terakhir adalah bagaimana alumni-alumni yang sudah di sekolah pendidikan itu bisa secara serius mencapai jenjang yang lebih tinggi. Dari sini insya Allah akan ingat di tahun 2020 Uniwara dengan PCNU melaksanakan kegiatan MOU dari Uniwara dan PCNU yang saat itu alhamdulillah ada banyak kerjasama yang sudah dilakukan. Oleh karena itu di sini kami atas nama LP Ma'arif terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Uniwara. Tepuk tangan untuk Uniwara. Terima kasih. Yang berikutnya kami ingin menyampaikan bahwa di LP Ma'arif kontribusi yang selama ini kita berikan kepada Uniwara salah satunya adalah kebetulan Mas Dr. Taufik ini teman kami dan juga sebagai ketua bidang SDM Lembaga Pendidikan Ma'arif NU biasanya sering kami ajak kemana-mana untuk ngisi sebagai narasumber kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas baik kelembagaan maupun SDM guru. Dan beliau selalu menggunakan jas alma mater Uniwara. Itu artinya di setiap event itu beliau sudah melaksanakan 2 kegiatan sekaligus, melaksanakan amanah sebagai bagian dari PCNU LP Ma'arif, yang kedua publikasi dari Uniwara itu sendiri dengan jas yang dipakai sebagai narasumber di mana-mana ketika isi. Ingin perlu kami sampaikan terkait kerjasama dulu pada saat di tahun 2020 kita alhamdulillah diberikan kesempatan yang besar oleh Uniwara untuk mengakses beasiswa KIP untuk beasiswa KIP. Alhamdulillah sampai hari ini pun sudah masih terrealisasi dan terima kasih kami atas nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Berikutnya mungkin sekedar kontrol saja, kami kesulitan mengontrol mahasiswa-mahasiswa yang mengakses manfaat KIP yang rekomendasi dari PCNU. Ini yang kami sampai hari ini kesulitan mengontrol apakah mereka aktif atau tidak, karena mereka sebenarnya kan tidak hanya memberikan semacam rekomendasi untuk bisa mendapatkan akses manfaat KIP dan kuliah di Uniwara, tetapi juga kami punya harapan ketika mereka belum lulus itu bisa magang. Kalau memang hubungannya dengan guru bisa magang di tempat-tempat lembaga pendidikan yang ada di naungan LP Ma'arif. Ada 60 lembaga formal
kalau non formal biasanya tidak begitu terasa. Kemudian berikutnya terkait dengan PPL ya Pak istilahnya PPL. Mungkin kami diberikan kesempatan sebagai ajang publikasi juga, dari universitas terjun dan turun langsung pada lembaga pendidikan. Insya Allah beberapa bulan kemarin kami diberi informasi oleh Mas Dr. Taufik untuk mengakses beberapa lembaga yang siap untuk ditempati sebagai mahasiswa PPL kalau tidak salah. Tetapi sampai hari ini kayaknya belum terrealisasi. Nah, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan ingin kerjasama itu Pak, supaya lebih bisa dirasakan manfaatnya secara langsung, bisa turun langsung ke lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari SMP, MTS, SMA maupun aliyah. Dan itu saya yakin terasa manfaatnya oleh lembaga pendidikan. Kemudian terkait dengan program yang baru, prodi yang baru PGMI. Nah, ini alhamdulillah kami tidak bosan-bosan Pak untuk membantu memposting ya terkait dengan program baru PGMI yang memang banyak sekali dibutuhkan oleh guru-guru yang sudah ada. Dari data kami guru-guru MI, karena ini PGMI ya, ini yang belum mensetarakan jenjangnya atau kualifikasi pendidikannya sesuai dengan guru kelas tingkat MI itu cukup banyak sekali. Bahkan alhamdulillah kita juga sempat sebelum keluar istilah prodi di PGMI di sini, kita sempat bagaimana ya cara mengakses teman-teman itu bisa kuliah sesuai dengan kualifikasi di karirnya di guru-guru kelas ya. Di MI, alhamdulillah kemarin ada. Mungkin karena informasinya masih terbilang agak baru ya, mungkin tahun depan mungkin insya Allah akan berbondong-bondong ke sini daripada jauh-jauh, mengakses jauh-jauh, dan itu juga akan sedikit dalam tanda kutip mereka juga kesulitan dalam lalu lintas pembelajaran kehidupan sehari-hari. Itu terkait dengan PGMI. Kemudian berikutnya terkait dengan mahasiswa ilmu komputer. Kita di lembaga pendidikan itu tentunya semua lembaga pendidikan itu butuh operator. Kalau di SD, SMP namanya operator sekolah. Kalau di MT, MTS, aliyah itu namanya OPN, operator madrasah. Nah ini lembaga pendidikan Ma'arif siap menampung barangkali ada teman-teman mahasiswa yang dimagangkan ya, istilahnya di KKN, PKN ini kan di lembaga pendidikan, karena berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan sebuah aplikasi, dengan sebuah manajemen komputer yang ada. Ini kami siap untuk memberikan sebuah rekomendasi atas nama lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, karena di Ma'arif NU Kota Pasuruan ini terbilang cukup banyak di Kota Pasuruan, karena klaster kami ada 3, klaster 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir kami atas nama lembaga pendidikan Ma'arif barangkali bisa untuk menjalin kerjasama terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan. Kita itu workshop bagaimana menjadikan guru yang lebih berkualitas, dan itu sifatnya istilahnya dalam tanda kutip menjadi guru madrasah di sekolah swasta Pak. Bayarannya nggak sekilo gede. Itu barangkali ada kerjasama yang bisa free ya. Ini yang kita harapkan. Kalau PGRI setiap tahun kan pasti ada, dan kita juga support dari lembaga pendidikan Ma'arif mewajibkan untuk satu lembaga ikut di kegiatan di hari ulang tahun guru. Hari ulang tahun guru pasti ada di sini dilaksanakan. Tapi yang kita harapkan ada semacam pelatihan, ada semacam workshop yang memang tertuju pada sebuah sasaran yang untuk peningkatan kualitas
sumber daya manusia, entah itu terkait dengan IKN, klaster kesekian dan sebagainya. Ini yang kita harapkan Pak, supaya dampak daripada Uniwara PGRI Wilanegara ini bisa, Universitas PGRI Wilanegara ini bisa secara langsung manfaatnya bisa dirasakan, terutama di warga kota dan kabupaten Pasuruan. Saya pikir itu kalau kita berpikir apa manfaat Uniwara yang sudah didapatkan oleh masyarakat, ya itu sudah luar biasa. Karena masyarakat di Kota Pasuruan sudah mengenal, walaupun ada beberapa orang yang masih menganggap di sini adalah IKIP. Di sini adalah IKIP. Misalnya itu di kuliah di sana ada dekat itu di tembok ada Uniwara. Mana Pak Uniwara? Ada di sana kan IKIP. IKIP itu Uniwara sekarang. Nah, ini masyarakat di desa, di kelurahan masih banyak yang perubahan ini yang masih belum diketahui. Ternyata seperti itu. Saya pikir itu Pak. Terima kasih luar biasa untuk Uniwara. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Uniwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Arif, untuk berikutnya ini Pak Arif, karena berhubungan dengan keterbatasan waktu, ini adalah Pak Arif. Pak Arif dari PT Raja Wali. Undangan saya ini saya kira itu akan masih pada jadi langsung interaktif sama mahasiswa, juga mungkin dihadiri para teman-teman dari pemerintah, sehingga langsung nyampe mungkin bahkan ada pertanyaan nanti. Nah itu rame ya. Ternyata dari teman-teman pemerintah yang memang kebetulan pemerintah itu sudah ada regulasi. Seumpamanya ada ide itu ya paling cuma ditampung aja, tidak akan mengubah karena regulasinya tidak dari pusat. Yang pertama, yang kedua memang ya bagus acara ini, karena acara ini sudah sering kita hadiri. Dulu SMK itu ada BK namanya. Jadi dulu kita PT Raja Wali Asal Mandiri Group atau sebut kita PT Ram Group, yaitu jasa outsourcing, jasa tenaga kerja yang domisilinya di Pasuruan. Ram Group ini banyak PT corporate, ada PT Koyobari Bina Utama Badi, PT Tiga Karya Insan Perkasa, ada PT Asnawa, PT Raja Wali Asal Mandiri, PT Raja Wali Jawa, PT Indoram, yang juga PT Raja Wali Jawa, yang terbaru PT BES, jadi dengan Mas Sejahtera. Itu adalah jasa-jasa outsourcing, jasa-jasa tenaga kerja, dunia kerja. Di situ ada cleaning service, ada jasa security, jasa parkir, operator produksi, jasa operator administrasi di pergudangan, bahkan di pemerintahan sekarang sudah untuk tenaga admin itu, terutama di wali kota Pasuruan juga ada sopir biasa itu SIM A, yang lainnya yang rumah sakit itu rawat sama dokter bahkan di outsourcing. Jadi biasanya rumah sakit baru berkembang karena tidak bisa untuk menggaji yang lebih besar, kerjasama dengan kita untuk mencarikan dokter-dokter muda atau perawat muda atau tidak seperti itu. Nah, untuk kerjasama dengan banyak sekolah, dulu kemarin kita SMK, jadi lulusan SMK itu kita tampung, kita suruh ngelamar, kita tes, kita kasih ke pabrik-pabrik yang membutuhkan. PT Ram Group kerjasama dengan Wings Group, pembuatan mie sedap, pembuatan kecap sedap, hal-hal
sedap-sedap itu pokoknya. Juga alih-alih yang di meja itu alih-alih terus Rio. Indra itu juga kita kerjasama 12 tahun. Berakhir kita sudah lama ya dengan Indra itu, tapi berakhir di tahun 21. Itu Indra itu juga banyak rumah sakit terus pabrik itu ya. Seperti itu. Kebutuhan akan tenaga ahli baik itu S1, D3 maupun SMK itu besar. Tapi memang banyak yang diminta klien itu memang speknya tinggi ya, karena memang gajinya besar. Ada yang 45 juta, 12 juta. Gajinya memang besar memang. Kalau yang standar SMA PT Indolaku itu teknik kimia itu gajinya bisa 8 juta. Itu di outsourcing kan semua. Nah, memang tidak seperti lain-lainnya juga dari fakultas hukum, fakultas ekonomi. Jadi dunia outsourcing sekarang seperti cleaning service bukan cuma hanya ngepel, tapi di situ sudah nge-trend karena sudah cleaning service ini bukan dunia usaha, sudah merambah ke dunia industri. Cleaning service pun seorang cleaning service itu harus mempunyai K3. Dan K3-nya itu bukan K3-an, ya K3 yang harganya 7 juta itu. Masih disuruh sertifikat. Jadi seorang cleaning service kalau sudah pegang setara Tunjungan Plaza, rumah sakit internasional, itu sudah harus mengantongi banyak sertifikat. Nah, sertifikat K3 itu memang wajib, dan memang sebetulnya seorang mahasiswa sebelum lulus itu harus banyak faktor universitasnya itu kerjasama dengan seperti pelatihan-pelatihan K3 karena diskonnya besar. Nah, kadang anaknya pada punya uang, nah ini harus kayak Pak Eta kemarin tadi itu punya teman, diskon aja, jangan 3 juta, 1 juta. Mahal K3, dan K3 itu dipertanggungjawabkan 6 bulan sekali seperti SIM. Dia harus dapat kerja. Kalau tidak punya K3 dia harus dapat kerja karena itu harus dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan mati nanti. Kalau dia mati kembali ke nol lagi, 7 juta lagi nanti. Itu contoh K3. Itu cleaning service, belum satpam. Satpam ada garda pratama, garda madya, garda juga. Garda pratama pun dipecah menjadi garda pratama BNSP, bayar lagi. Nah itu seperti itu. Nah di situ di fakultas Universitas Uniwara ini hukum ada Pak ya, kan ada. Belum ya. Tadi ada pengembangan sumber daya manusia. Nah itu nanti bisa masuk ke sana. Seperti cleaning service itu juga butuh sarjana psikologi nanti di manajemen. Karena dia itu bosan nanti menghadapi, makanya ditempatkan di rumah sakit bosan nanti. Makanya ada fakultas di sini apa, dia bisa masuk magang. Kalau memang nanti perusahaannya bodoh, dia direkrut. Nah seperti itu. Nah, itu kerjasama nanti di banyak. Karena sekarang outsourcing itu dunianya sudah dunia industri. Bukan cuma iso ngepel, tapi di situ sudah masuk sumber daya manusia, pengembangan SDM, pelatihan. Karena outsourcing ke depan semakin luar biasa dan semakin hebat, semakin digunakan. Bahkan direktur utama nanti di outsourcing juga. Bisa. Direktur PDAM itu kan outsourcing. Pemerintah itu ya namanya dalam jabatan itu kan seperti di outsourcing kan. Rasanya seperti itu. Nah, makanya PNS ini kan sudah dihentikan, ada P3. Nah, kalau P3 ini tidak ada outsourcing. PHL itu memang tidak ada dasar hukumnya. Dengan outsourcing itu ada hukumnya. Dan outsourcing itu sebetulnya
kalau dipelajari itu luar biasa karena undang-undang Omnibus Law itu sebetulnya ada gaji ke-13, ada gaji ke-14. Betul kali itu dipelajari outsourcing itu bagus. Karena outsourcing itu ada JHT-nya juga, ada jaminan pensiun. Jadi bukan hanya PNS saja yang pensiun. Outsourcing itu dapat dana pensiun juga. Dipotongkan dari gaji. Kalau dipelajari luar biasa. Jadi ke depan kita dengan Uniwara ke depannya mari mungkin ada beberapa mahasiswanya bisa dimakan ke kita. Logo sih dunia outsourcing itu di situ bisa diajari, bahkan bisa dijadikan tesis atau terima kasih atas artinya Pak Enda. Terima kasih Pak Arif untuk sharingnya hari ini. Mungkin sebelum saya konklusi dari hasil sharing diskusi hari ini, saya mungkin ini dan tim ya. Ini kalau tidak lengkap kalau Bapak Ketua PPLP tidak ada sepatah dua kata. Monggo Bapak Sugeng Abdullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah saya diberi kesempatan ya, terakhir dan terakhir ini karena waktunya sangat ya. Saya di depan saya ini sudah kenal lama. Ada benang merahnya dengan pendiri kampus ini. Ada benang merahnya. Kalau ingin jelas nanti bisa tanya berlanjut, nggak saya jelaskan di sini dulu. Jadi ada benang merahnya dengan Pak Lamiti. Nah itu sekalian dari beberapa tadi K3, outsourcing dan sebagainya. Ini rupanya kampus ini perlu dilengkapi dengan ada lembaga pelatihan sendiri yang kemudian ditindaklanjuti dengan sertifikasi yang tentunya dari BNSP ya, tidak sekedar sertifikat yang kita keluarkan itu, tetapi ada uji kompetensi yang disampaikan oleh Mas Darno tadi bisa sebagai tempat uji kompetensi, dan itu harus dikomunikasikan dulu dengan BNSP dengan persyaratan-persyaratan. Ya, jadi kalau kita punya lembaga diklat kemudian yang bersertifikasi itu dinamikanya akan lebih asik gitu. Karena itu bisa masuk di bidang teknik, juga bisa di bidang manajemen ya. Jadi apa saja nanti nah itu yang perlu diawali dengan studi kelayakan dulu, berarti studi kelayakan. Ya, apa yang dibutuhkan oleh stakeholder, oleh perusahaan-perusahaan, masyarakat itu butuh diklat apa. Nah ini yang kemudian kita kerucutkan, kita akan membuka diklat apa yang nanti termasuk manajemen air itu menjadi persyaratan untuk menjadi direktur, sertifikat, uji kompetensi. Ya, ada uji kompetensinya. Nah itulah yang sekarang itu serba sertifikasi. Nah karena ada saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sholat, dia selain itu dia
SP-nya paling top. Biasa.